wisata, setiap orang punya selera masing-masing. Cara menunaikannya pun beragam. Tapi yang terpenting adalah menciptakan kebahagiaan pada diri sendiri dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dan di masa kini, sarana wisata pun semakin beragam. Mulai dari yang mudah diakses, hingga yang butuh usaha lebih untuk merasakan sensasi bahagianya. Termasuk yang kali ini yang akan saya ceritakan di Pesona Indonesia dari Sumatera Barat. Halo pemirsa, inilah Sumatera Barat, negeri yang keindahannya dapat meningkatkan hormon dopamin alias kebahagiaan yang tak terkira. Ada banyak cara untuk menikmati keindahan alam Sumatera Barat, salah satunya olahraga-olahraga ekstrim yang dapat memicu adrenalin. Wah, seperti apa ceritanya? Simak terus ya, hanya di Pesona Indonesia. Target pertama saya adalah wisata para layang. Beberapa orang yang saya kenal menyarankan saya pergi ke Jorong Balubuih di Kabupaten 50 Kota karena adanya area latihan para layang untuk pemula. Nah, siapa tahu saya bisa mencobanya. Namun setiba di desa ini, saya menyempatkan diri untuk singgah di sebuah kawasan jejak peradaban para pendahulu, Menhir Balubuih. Berkesempatan melihat menhir, saya lalu bertemu dengan Pak Suharli, seorang guru sejarah yang mengetahui tentang benda-benda purbakala di Balubuih ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau lihat menhir ya Pak ya. Ya, silakan. Menhir merupakan suatu tugu batu yang didirikan untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jadi berarti kita ketahui pada zaman dahulu, zaman megalitikum, kepercayaan sudah ada. Jadi menhir yang ada di Balubuih ini banyak ragamnya. Ada yang besar, ada yang kecil, didirikan. Itu dikarenakan sesuai dengan tingkat kedudukan masyarakat waktu meninggal. Jadi uniknya menhir yang di sini adalah ada kuburan. Ada kuburan di bawahnya. Di bawah menhir itu. Sudah diadakan penggalian dahulu pada tahun 1982. Pak Suharli juga menyebutkan peninggalan menhir Balubuih ini memiliki sebuah keunikan, yaitu ditemukannya makam di bawah batu yang menjadi simbol peribadatan nenek moyang ini. Kalau mestinya, kalau menhir itu kan hanya sebagai tugu batu, pemujaan lambang untuk pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Tapi yang di sini ada dua fungsinya. Apa itu fungsinya Pak? Fungsinya yang di samping untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang juga sebagai batu nisan. Kalau menhir ini diletakkan arahnya selalu ke arah tenggara. Jadi sudah aturannya. Jadi mereka masyarakat prasejarah dulu meletakkan menhir itu arah ke gunung. Kenapa dia arah ke gunung? Karena dia menganggap bahwa roh nenek moyang mereka itu menempati tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat tinggi. Jadi komunikasinya arah menhir itu adalah komunikasi ke arah gunung. Sini ada gunung apa? Gunung Sago. Nah, kemudian ada Bukit Parasi di sini. Ada Gunung Bungsu. Nah, ini arahnya ke sana dia bahkan arah ke tenggara.
Perjalanan saya berlanjut di Balubui. Saya melangkah menuju sebuah tempat wisata yang hits beberapa tahun terakhir, Bukit Batu Manda atau Bukit Batu Gajah. Batu tersebut kini menjadi ikon desa kecil ini. Untuk bisa berfoto bersama, menyentuhnya atau bahkan menaikinya, para pengunjung harus menaiki ratusan anak tangga dan dilanjutkan dengan sedikit pendakian. Tanpa basa-basi dan bermodalkan motivasi tinggi untuk bisa menaklukkan sang batu, langkah kaki saya langsung mengayun dan menginjak tangga demi tangga ini. Bertemankan terik matahari, saya semakin tertantang untuk dapat melewati rangkaian anak tangga. Karena sudah berada di ketinggian, panasnya tak begitu terasa. Angin sejuk kerap berhembus seolah menyemangati saya. Akan tetapi tubuh ini tak mampu berbohong. Perjuangan sebaiknya tidak memaksakan diri walaupun semangat masih sangat tinggi. Sesekali saya sempatkan untuk berhenti, menghela nafas dan memberi ruang adaptasi bagi otot-otot yang berkontraksi. Tapi tantangan tak sampai di sini. Saya pun melanjutkan langkah kaki di jalan pendakian. Ini rute yang hanya beralaskan tanah dan bebatuan. Ruangnya lebih sempit dan terasa lebih dekat dengan alam bebas. Bagi saya, akses ini cukup berat. Namun kenapa tetap saja banyak orang yang ingin berusaha menempuhnya? Hatinya sudah tertambat dan berniat untuk berwisata sambil menentang gravitasi di atas sebuah batu. Batu Manda berada di depan mata saya. Saya ingin berada di atasnya untuk menguji adrenalin sebelum mencoba terbang bersama para layang. Akhirnya, saya menaklukkan batu ini. Wow! Sekarang saya berada di ketinggian kurang lebih 550 meter di atas permukaan laut. Dari sini, saya dapat menyaksikan keindahan panorama alam Sumatera Barat di Kabupaten 50 Kota. Wah, ini jauh lebih indah dari yang saya bayangkan. Suasananya begitu nyaman dan asri. Saya ingin menikmatinya lebih lama sebelum melanjutkan perjalanan bertemu dengan para atlet para layang. Saya ingin terbang bebas. Dari Bukit Batu Manda, saya menyambung langkah menuju tempat penerbangan para layang di Jorong Balubui. Pastinya saya harus menempuh pendakian lagi. Dari kejauhan sudah terlihat beberapa atlet tengah persiapan terbang dengan parasutnya. Saya sudah janjian dengan Kak Vivin, seorang atlet para layang dari komunitas Manda Stone Paragliding. Ia sudah menorehkan berbagai prestasi di bidang yang anti-mainstream ini.
Kak Vivin tampak sedang membantu Bang Alan, rekannya yang sesaat lagi akan terbang. Ini udah ada yang mau terbang para layang ya Kak ya? Iya, Kak. Oh, ini apa kayak Ica Bang? Apa yang mau terbang ya? Iya Kak. Sebelum Mana lagi persiapan, Kak? sebelum ini mau terbang perlengkapannya apa aja nih Kak? Parasut utama, harness, helm, sepatu, radio sama parasut cadangan yang penting. Oh, itu kalau misalnya terbang otomatis tengok-tengok angin dulu nggak sih Kak? Iya. Iya. Ini sekarang berarti anginnya udah bisa untuk terbang ya para layangnya, oke Kak? Iya, Kak. Oke. Oleh Bang Alan nih, sekarang Ayo, Bang Alan nih bantu lagi ngapain? Persiapan Bang Alan mau take off kita. Oke. Ini udah mau take off langsung nih Bang. Boleh. Iya, Kak. Ini udah bisa terbang apa gimana Kak? Atau masih lihat angin apa gimana? Iya, bantu ini. Buka parasut dulu. Oke, Kak. Untuk persiapan. Bang Alan siap untuk lepas landas. Saya membantu Kak Vivin dan sejumlah orang lainnya mengembangkan parasut yang akan menerbangkan Bang Alan. Hatiku deg-degan melihatnya. Satu, dua, tiga. Wah, ia berhasil terbang begitu indah terbawa angin dan bermain-main di udara. Sesaat ia menang melawan gravitasi. Kata Kak Vivin, tempat lepas landas ini adalah area untuk para penerbang profesional. Lokasinya terbilang sempit, butuh perhitungan dan keberanian yang lebih tinggi untuk mulai terbang. Menurutnya, jika saya ingin mencoba, lebih baik lepas landas di bukit seberang. Tempatnya lebih luas dan lebih aman. Itu adalah lokasi untuk latihan para calon atlet para layang di Kabupaten 50 Kota. Jauh dari titik saya sendiri, saya dapat melihat titik pendaratan Bang Alan. Terlihat jelas, ia mampu sampai di target dengan indah dan selamat. Kami lantas sampai di Bukit Sindia yang berseberangan. Cuaca tampak cukup bersahabat. Persiapan terbang para layang disegerakan. Saya merasa sedikit gugup, bercampur senang karena akan mencoba sesuatu yang baru dalam hidup. Sebagai orang awam dan amatiran, ini sangatlah tidak mainstream, tapi siapapun bisa melakukannya, asalkan punya keberanian dan mengikuti aturan keselamatan. Tentu saja, saya terbang dengan metode tandem. Saya didampingi oleh seorang profesional. Saatnya terbang. Ini luar biasa, saya melayang di udara. Pemandangannya jauh lebih menakjubkan. Adrenalin berpacu begitu kencang, dia terasa bertransformasi menjadi dopamin. Aku merasakan kebahagiaan yang diraih oleh para atlet dan penggemar para layang.
Namun penerbangan dari Bukit Sindia tidak terlalu tinggi dan durasinya tidak begitu lama. Sesaat lagi saya akan sampai di pendaratan. Alhamdulillah, kami mendarat dengan selamat dan tepat sasaran. Di belakang saya, tampak Kak Vivin dan Bang Alan yang tak ingin kalah juga melesatkan penerbangannya. Satu persatu mereka pun meluncur dan menikmati pertentangan dengan gravitasi. Walaupun sudah berulang kali melakukannya, bagi mereka para layang tetap saja menyenangkan. Masih di Kabupaten 50 Kota, saya menuju sebuah kawasan yang sangat ikonik di sini. Lembah Harau. Di sini ada satu wisata anti mainstream lagi yang ingin saya coba, yaitu penaklukan salah satu ruas patahan bumi yang membentuk tebing Lembah Harau. Lagi-lagi saya akan menaklukkan batu dan melawan gravitasi. Di sini saya juga sudah mengagendakan perjumpaan dengan Uda Alek yang tergabung dalam komunitas Merah Putih. Tampak dari jauh ia sedang bersama rekan-rekannya tengah latihan panjat tebing. Assalamualaikum Pak Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Ya, selamat datang di Lembah Harau. Iya Pak. Ini salah satu destinasi wisata ekstrim yang ada di Lembah Harau, yaitunya panjat tebing. Panjat tebing ya Pak. Iya. Gimana untuk Ica mau coba Boleh panjat coba tebingnya? cobain Pak. Iya, kita akan coba untuk pemanjatannya. Saya juga nggak sabar Pak. Yuk berat Iya. langsung kita coba ya Pak. Iya. Uda Alek lalu mengenalkan saya dengan Uni Uul yang akan mendampingi saya memanjati tebing Harau ini. Secara bertahap, ia mengenalkan pada saya banyaknya kebutuhan peralatan untuk memanjat tebing. Nah, ini ada Kak Usnul. Oke. Nanti dia akan tandem Ica Iya. untuk melakukan pemanjatan. Oke Pak. Nah, ya, dan pengenalan alatnya juga akan diperkenalkan oleh Kak Usnul. Oke siap. Nah jadi apa aja nih Kak yang perlu Ica ketahui duluan Kak? Oh, untuk peralatan panjat tebingnya ini udah ada di sini beberapa peralatan yang kita gunakan. Yuk, Ca, yang pertama kita tentunya kita pakai tali ya. Oh iya. Ini tali kern mantel. Kekuatannya itu 23 kN atau setara dengan 2 ton. Oh, kuat banget berarti ya Kuat Kak ya banget. untuk kita panjat tebing. Nah, kemudian ada seat harness. Nah, seperti ini. Oh iya. Untuk pengaman tubuh kita. Oke. Kemudian nanti ada helm. Ya. Kemudian ada sepatu panjat tebing. Oh sepatu panjat Nah, tebing. ini sepatunya khusus karena dia terbuat dari rubber gitu. Oh iya. Jadi- Kalau pakai sepatu biasa nggak bisa ya berarti ya Kak ya? Jadi harus sepatu khusus. Oke. Kemudian ada Jadi nanti magnesium. Ica ganti sepatu ya Kak ya? Iya, harus ganti sepatu. Oke. Nah, ini magnesium. Ini magnesium gunanya untuk jadi kalau kita keringatan nanti di atas. tepung. Oh iya. Oke. Ya, ini tepung. Oke. Ini apa nih Kak yang besi-besi ini? Nah, itu namanya quick draw. Ini pengaman yang dipasang di tebing. Oh pengaman yang Jadi dipasang kalau di kita tebing. lihat di atas itu
ada yang seperti ini. Nah, ini quick draw. Oh iya, iya. Jadi talinya nanti masuk ke sini. Oh dikaitkan gitu ya Kak? Iya. Nah, boleh langsung aja Kak. Itu kira-kira aja peralatannya. Oke. Sekarang siap-siap untuk memanjat. Uni Uul meyakinkan saya untuk bisa melakukan aktivitas ekstrim ini. Bila para layang tandem, saya tinggal duduk manis bersama sang profesional. Untuk panjat tebing, saya benar-benar harus ikut berusaha jika ingin merasakan sensasi wisatanya. Tidak hanya otot tangan dan kaki yang bersusah payah mengantarkan saya jauh dari permukaan bumi, tapi juga mata yang jeli serta keyakinan yang teguh untuk setiap tindakan yang saya pilih. Salah-salah memilih pegangan dan pijakan, saya bisa tergelincir. Tapi saya beruntung didampingi Uni Uul. Ia mengarahkan saya dengan cermat dan sabar. Saya pun jadi lebih semangat saat melihatnya begitu luas merayap di dinding seperti